4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Janto Nenggolan. Saya guru SD Negeri Nomor 3 Nomor 346 Kota Dudung, Kecamatan Sumbu, Kabupaten Dari, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Derajat Tingkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil tema 5 pahlawanku, tema 3 pahlawanku kebanggaanku, dan pembelajaran yang pertama di kelas 4. Untuk lebih jelas lagi, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Harapan Bapak semoga kita tetap dalam keadaan sehat-sehat ya anak-anak ya. Iya, Pak. Nah, pada saat ini kita melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas yang harus mematuhi peraturan protokol kesehatan. Apa saja peraturan di protokol kesehatan? Ada 5M ya, masih diingatkan? Masih ingatkan? Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, baru lanjut menjauhi kerumunan, apalagi? Iya, itulah dia peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada pembelajaran tatap muka terbatas. Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu agar anak-anak nanti dapat belajar dengan berjalan baik, ilmunya dapat diterima dengan baik. Doa dipimpin oleh si Kepince ya. Bapak yang sudah di sini, kami ingin memulai pelajaran kami, Bapak. Bapak, bukalah pintu pikiran kami supaya kami bisa menjawab soal yang diberikan Bapak Guru kepada kami. Doa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya Bapak cek dulu kehadiran kalian semua ya. Yang pertama, Cindy, Hadir, Pak. Michelle, Hadir, Pak. Angga. Hadir, Pak. Semua anak-anak Bapak harus hadir setiap hari, akan semangat belajarnya. Kita harus rajin sekolah agar pintar dan mendapat banyak ilmu yang akan menjadi masa depan kalian nantinya. Untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita dan rasa cinta kita terhadap bangsa dan tanah air, terlebih untuk menghargai perjuangan para pahlawan yang rela berkorban bagi nusa dan bangsa, mari kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Kita bernyanyi dengan semangat. Ayo.
Nah, kita tadi sudah menyanyikan lagu wajib nasional yang untuk menumbuh kembangkan rasa sikap nasionalisme pada diri kita masing-masing. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran kita akan mengadakan kegiatan literasi, yaitu membaca sekitar 10 menit. Kalian bebas memilih bacaan apapun, gunanya agar pengetahuannya semakin luas. Anak-anak, siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang sebelumnya? Bagus. Coba dulu si Angga. Pelajaran kita sebelumnya membahas tentang sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Iya. Pembelajaran kita sebelumnya membahas tentang sikap Pancasila pada sila yang berapa? Kelima. Anak-anak, pembelajaran kita juga hari ini membahas tentang sikap kepahlawanan. Membahas apa Bapak bilang? Sikap kepahlawanan. Yang akan kita bahas yaitu sikap kepahlawanan tokoh perjuangan. Kegiatan yang akan kita lakukan yang harus kalian capai pada pembelajaran kita kali ini yaitu dengan mengamati video pembelajaran yang akan Bapak tampilkan melalui PowerPoint. Kalian nanti dapat menganalisis pengaruh sikap kepahlawanan kerajaan masa Islam bagi masyarakat masa kini. Nah, yang selanjutnya di sini juga ada Bapak tampilkan gambar. Nah, coba kalian amati gambarnya. Di sana ada kejadian seseorang yang terjatuh ke sungai. Nah, yang Bapak buat di sana namanya Om Budi, jatuh ke sungai. Nah, setelah melalui pengamatan kita pada gambar ini, setelah pengamatan kita pada gambar yang sudah Bapak tampilkan ini, coba apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan jika melihat peristiwa tersebut? Apa yang bisa menjawab? Ya, coba si Roy. Menolongnya. Coba ada lagi pendapat yang lain? Ya, si Angga. Membantu yang sedang terkena musibah. Iya, membantu yang sedang terkena musibah. Apakah ini merupakan sebuah musibah? Iya. Bahwasanya Om Budi itu terjatuh ke sungai. Tapi musibahnya apa? Terjatuh. Yang kedua, nah setelah kita mengamati gambar tersebut, setelah kita mengamati gambar ini, coba salah satu sikap kepahlawanan yang akan kamu berikan apa itu? Coba siapa yang bisa? Ya, si ini dulu, si Wati. Membawa ke rumah sakit. Ada lagi? Ya, si Roy. Peduli terhadap sesama. Iya, peduli terhadap sesama. Ayo tepuk tangan dulu kita semua. Bagus. Makanya ketika kita belajar itu harus lebih semangat, harus bersemangat. Jadi anak-anak, dari tampilan gambar yang sudah Bapak tampilkan, yang sudah kalian amati tadi, sekarang akan Bapak buat kesimpulannya. Ya, sikap kepahlawanan yang sesuai pada gambar tersebut adalah peduli dan harus berani membela yang benar. Apa tadi Bapak bilang? Peduli dan harus berani membela yang benar. Itu ya. Nah, jika kita melihat seperti gambar 1, gambar 2, dan gambar 3, maka tentunya yang harus kita lakukan adalah peduli dengan sesama. Peduli dengan sesama. Nah, selanjutnya anak-anak, pembelajaran kita lebih menyenangkan. Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Seperti yang kemarin-kemarin itu, pembelajaran kita yang sudah berlalu juga sudah kita bagi. Bahkan teman-teman sekelompoknya sudah ingat jangan anak kan? Sudah. Nanti kelompok yang sudah Bapak bagi jangan ada lagi yang bertukar-bertukar. Kalau sudah Bapak tentukan itu anggota kelompoknya,
itulah dia anggota kelompoknya. Yang depan. Nah, yang selanjutnya tujuannya agar pada saat pembelajaran dapat dilakukan dengan cepat. Berarti di dalam mengerjakan kelompok ini harus ada bagaimana? Saling bantu membantu, sikap bergotong royong harus ada, kita tumbuhkan di sana. Nah, setelah membentuk kelompok, coba kalian amati video pembelajaran berikut ya anak-anak ya. Alat-alat tulisnya dipersiapkan, bukunya dipersiapkan. Kalian amati video pembelajaran yang akan Bapak tampilkan. Kalian simak, kalian dengar dengan baik-baik. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang kepahlawanan kerajaan Islam. Siapa saja yang ada pada masa kerajaan Islam? Tahukah kamu apa itu kerajaan Islam? Kerajaan Islam adalah kerajaan yang sebagian besar menggunakan Islam dan agama Islam dijadikan sebagai agama nasional, hukumnya berdasar pada ajaran Islam. Nah, jadi kami baca dulu ya. Islam merupakan agama yang banyak penduduknya di Indonesia. Penduduk agama Islam mencapai 87,2% dari penduduk negara ini. Kehadiran agama Islam di Nusantara sudah ada sejak dahulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Hal ini bisa Coba kalian berikan dulu pendapat ya. Tahu siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, si Roy. Video tersebut berisikan tentang sikap pemimpinan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah raja yang berasal dari Aceh. Ia sangat berjuang bagi masyarakat. Ia mengupayakan kesejahteraan rakyatnya dan ia sangat peduli dengan agama dan pendidikan. Ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Bagus ya, pintar ya. Nah, betul sekali ya anak-anak. Selanjutnya akan Bapak simpulkan agar kalian lebih paham. Yang pertama, Islam merupakan agama yang banyak pengikutnya. Di Indonesia, pemeluk agama Islam mencapai hingga 87,2% dari penduduk negara kita ini. Nah, kehadiran agama Islam di Nusantara sudah ada sejak dahulu. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, hal ini bisa ditemukan dari bukti sejarah kerajaan Islam. Yang pertama di Indonesia. Anak cerdas, di Indonesia kita memiliki banyak tokoh yang mencerminkan sikap kepahlawanan dan berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan negara. Sebelum terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia, di daerah-daerah Nusantara berdiri seperti Kerajaan Hindu, Kerajaan Buddha, dan Kerajaan Islam. Pada pembelajaran-pembelajaran yang sudah berlalu, Bapak sudah pernah terangkan tentang Kerajaan Buddha, yaitu yang rajanya yang sangat bijaksana, yang bernama siapa itu? Kerajaan apa itu? Tarumanegara, Kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaan tersebut dipimpin oleh raja yang memiliki peranan penting dalam kesejahteraan rakyatnya hingga melawan penjajah. Sikap kepahlawanan dari para tokoh kerajaan dapat kita jadikan sebagai teladan di masa sekarang. Jadi yang selanjutnya anak-anak, di sini ada Bapak tampilkan, yaitu gambar pemimpin atau raja dari Aceh yang namanya siapa? Sultan Iskandar Muda. Nah, ini Bapak tampilkan, yaitu gambar dari kerajaan Islam yang ada di daerah Aceh ya, yang terletak di Darussalam. Nah, anak-anak, kita sudah banyak tadi belajar, sudah banyak melihat gambar-gambar, sudah mengamati video pembelajaran. Anak-anak, sikap kepahlawanan apa yang dapat dicontoh dari Sultan Iskandar Muda? Coba siapa yang bisa menjawab? Ya, ya. Perjuangannya dalam mengutarakan
kesejahteraan rakyatnya. Iya, Iskandar Muda itu perjuangannya sangat gigih. Iskandar Muda itu sangat mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Bagus, tepuk tangan dulu. Bagus. Nah, apalagi? Siapa lagi yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, si Michelle. Sultan Iskandar Muda membangun perekonomian yang kuat, memperluas daerah kekuasaan dan juga bersifat tegas dan melawan Portugis yang ingin melakukan monopoli perdagangan. Iya, tepuk tangan. Bagus. Adakah yang memberikan pendapat? Iya, si Sultan Iskandar Muda yang dikenal sebagai raja yang adil dalam mengatakan hukum. Iya, dalam menegakkan hukum. Nah, Sultan Iskandar Muda sangat adil dalam menegakkan hukum. Nah, selain sikap kepahlawanan yang dimiliki, kita juga akan mempelajari tentang pengaruh dari kepahlawanan Sultan Iskandar Muda pada masyarakat masa ini. Coba kita berpikir dulu sejenak, siapa yang tahu apa saja pengaruhnya? Apa saja pengaruhnya? Ya, si Grace. Pengaruhnya adalah peran Sultan Iskandar Muda dalam mengembangkan pendidikan dan pengajaran agama Islam yang terus berkembang hingga saat ini. Di daerah kita ini juga di Sumatera Utara yang di Kota Medan terletak juga ada sekolah yang namanya apa? Sultan Iskandar Muda di Jalan Sunggal dan Bakul, Jalan Teungku Amir Hamzah Tegal 1 Sunggal. Jadi di provinsi kita ada juga namanya sekolah yang meningkatkan mutu pendidikan yang bernama Sultan Iskandar Muda. Nah, selanjutnya anak-anak, apalagi pengaruh sikap kepahlawanan dari Iskandar Muda. Coba siapa yang bisa memberikan jawabannya? Iya, si Mendirikan masjid yang terkait Baitul Rahman, masjid Baitul Rahman juga merupakan suatu perjuangan tinggi dan mempunyai keadaan atau Sultan Iskandar Muda dalam mengembangkan pendidikan terutama agama Islam. iya, betul sekali, tepuk tangan. Iya. Nah, di sini ada Bapak tampilkan yaitu gambar dari Masjid Baitul Rahman ya. Ini adalah merupakan masjid pada masa Kesultanan Iskandar Muda. Nah, tentu sangat berpengaruh anak-anak dengan adanya masjid atau sekolah tersebut, maka banyak penuntut-penuntut ilmu yang datang dari luar untuk belajar di lembaga pendidikan Islam yang dikenal dengan Dayah itu. Karena di lembaga inilah ilmu-ilmu keagamaan, terlebih agama Islam yang paling tinggi dipelajari oleh para penuntut-penuntut ilmu. Kelompok-kelompoknya datang untuk mengambil LKPD-nya ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, seperti yang Bapak terangkan tadi ya, kalian uraikan atau tuliskan sikap kepahlawanan sebagai peninggalan kerajaan Islam pada LKPD yang sudah Bapak bagikan. Kalian bekerja sama, kompak. Baru tugas yang kedua, menganalisis apa pengaruh sikap kepahlawanan kerajaan Islam pada masyarakat masa kini. Baru membuat peta pikiran tentang sikap kepahlawanan kerajaan Islam.
Oke, bagaimana anak-anak sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, sekarang kita tunjukkan hasil daripada kerja kelompok dan masing-masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, ketua-ketua kelompoknya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang kita panggil yang pertama yaitu kelompok 1. Sini aja. Petunjuk kegiatan. Bagaimana sikap kepahlawanan dari Sultan Iskandar Muda? Jawaban. Perjuangannya yang selalu mementingkan kesejahteraan dan pendidikan. 2. Apa saja latar belakang Sultan Iskandar Muda? Jawaban. Sultan Iskandar Muda merupakan sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh yang berkuasa dari tahun 1610 sampai 1636. Kelompok 2. Kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bagaimana sikap kepahlawanan dari Sultan Iskandar Muda? Jawaban. Perjuangannya yang selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. 2. Apa saja latar belakang Sultan Iskandar Muda? Jawaban. Ia lahir di Banda Aceh Darussalam, Kesultanan Aceh. Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga istana. Sekarang kelompok 3, ayo ketua kelompoknya presentasikan hasil diskusinya. Peta pikiran Sultan Iskandar Muda adalah orang yang berani memimpin kerajaan Islam di Aceh. Ia tidak pernah putus asa untuk memimpin rakyatnya. Ia juga lahir di Banda Aceh pada 1593. Ia merupakan sultan yang paling besar dalam masa kesultanan di Aceh. Kelompok 4. Peta pikiran. Lahir di Banda Aceh pada 1500. Iya, bagus, tepuk tangan. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah banyak belajar, bahkan diskusi ke kelompok. Selanjutnya, anak-anak, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran tentang sikap kepahlawanan Raja Iskandar Muda? Coba siapa yang bisa memberikan jawaban penjelasannya? Ya, si Angga, silakan Angga. Sultan Iskandar Muda Kerajaan Aceh atau yang juga disebut Kesultanan Aceh Darussalam merupakan kerajaan Islam yang Anak-anak cerdas, tahukah kamu pada tanggal 19 Desember tahun 1948 Belanda pernah menyerang Yogyakarta. Nah, siapa pahlawan yang berperan pada waktu itu? Yaitu Jenderal Sudirman serta Insinyur Soekarno. Jenderal Sudirman menemui Insinyur Soekarno di istana yang berjarak 1 kilometer dari kediamannya. Nah, beliau menaiki mobil sedan hitam bersama supirnya, diiringi oleh mobil bak terbuka yang berisi pasukan. Nah, sahabat cerdas, fasilitas yang ada di mobil itu adalah kaca spion untuk membantu pengendara melihat ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, ke belakang. Nah, itu adalah merupakan itu fungsi kaca spion. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, pernahkah kamu melihat kaca spion? Pernah. Bagaimana bayangan pada kaca spion? Bagaimana bayangannya? Maya, tegap, dan dipekisi. Iya, bagus. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk temannya. Bagus, pintar-pintar ya. Nah, sahabat cerdas, setelah kalian sudah mempelajari kerajaan Islam, yaitu Raja Sultan Iskandar Muda, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Pada pembelajaran ini kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya melalui cermin biasa. Nah, tidak cuma kamar aja yang dikasih cerminnya anak-anak ya. Jalanan pun menggunakan cermin. Di setiap belokan digunakan cermin. Nah, kamu pasti pernah melihat cermin seperti ini kan, seperti yang sudah Bapak gambar, yang sudah Bapak tampilkan di gambar ini kan. Ini sering kita lihat di jalan, di setiap jalan raya,
atau dibelokkan-belokkan. Apa fungsinya? Supaya para pengendara dapat mengetahui kendaraan apa yang akan dilalui pada belokan tersebut. Nah, ini adalah merupakan contoh cermin yang ada di jalanan. Nah, selanjutnya, siapa yang tahu ada berapa jenis cermin yang kita pelajari? Yang akan kita pelajari ini. Oke, coba si Gibran. Cermin datar, cermin cembung, dan cermin cembung. Apa yang pertama? Cermin datar, yang kedua, cermin cembung, yang ketiga, cermin cembung. iya betul sekali anak-anak ya. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama kita akan bahas tentang cermin datar ya anak-anak. Nah, cermin datar ini merupakan cermin yang sudah umum yang ada di dalam rumah. Yang tukang salon juga ada, tukang cukur juga ada. Mereka itu menggunakan cermin datar. Bahkan orang tua juga cuma menggunakannya. Bentuk permukaannya cermin datar ini yaitu datar. Biasanya dipakai untuk ngaca. Nah, anak cerdas. Ada sepeda, sepedaku roda 3, aku dapat dari ayah karena rajin belajar. Bang ada sepatu, sepatuku kulit lembu, ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Cermin datar ini menghasilkan dua bayangan. Menghasilkan dua macam bayangan. Nah, siapa yang tahu bayangan apa saja? Oke, bagus. Ini dulu Bayangan nyata dan bayangan maya atas semu. Bayangan nyata terjadi karena sinar-sinar pantulannya saling berpotongan. cermin yang kedua, cermin cekung. Di dalam kehidupan sehari-hari, cermin cekung itu dapat kamu lihat pada benda apa-apa saja ya anak-anak ya. Ya, coba si Putri. Sendok yang ada di rumah. Nah, sahabat cerdas, selanjutnya kita akan membahas tentang cermin cembung. Cermin tikungan tadi yang digunakan di jalan raya itu permukaannya berbentuk bagaimana? Berbentuk bagaimana? Cermin dengan sifat cembung seperti ini kebanyakan digunakan dalam dunia transportasi. Cembung. Ayo, kita coba membaca ya. Ayo. Untuk mengetahui pantulan cahaya, kemarin sudah Bapak instruksikan kepada anak-anak untuk membawa alat peraganya. Untuk kita mempraktekkannya nanti, ya anak-anak perhatikan. Untuk mempraktekkannya nanti, langkah-langkahnya Bapak terangkan dulu ya. Yang pertama, berdirilah di tempat yang sangat terang, bercerminlah pada bagian cekung sendok, bercerminlah dengan jarak yang berbeda-beda. Catat setiap ciri-ciri bayangan yang terlihat pada sendok untuk setiap jarak. Yang kedua, langkah yang kedua, lihatlah pantulan wajahmu pada bagian cembung sendok. Catatlah ciri-ciri yang kamu lihat. Yang ketiga, ulangilah percobaan di atas dengan menggunakan ukuran sendok yang berbeda-beda. Artinya ada sendok yang agak besar, ada sendok yang agak kecil. Nah, selanjutnya catatlah nanti hasil pengalamanmu. Ya, baru cermin cekung. Yang cekung. Yang pertama yang kecil dulu kita buat, yang kecil. Nah, cembung. Apa hasilnya? Ya catat yang besar dulu supaya nanti kita bisa membuat perbedaan antara yang berbeda dengan bentuk besar kecilnya. Coba balikkan lagi. Iya. Intinya kalian sudah paham kan apa itu perbedaannya nanti kan? Bagaimana perbedaannya kalian uraikan dan tuliskan nanti di hasil besar kelompoknya. Ya? Nah, ayo, ini kelompok berapa nih? Kelompok 2, coba ayo kita praktekkan dulu. Yang pertama,
cermin datar. Mana tadi cermin datar? Ya, coba berkaca dulu bagaimana hasilnya. Nanti bisa kita bedakan. Ya, lalu sudah tahu kan apa tadi, bagaimana tadi tampilan muka di cermin datar kan? Lalu yang kedua cermin cekung. Yang dari kecil dulu, ya. Amati. Tahu sama dia apa, bagaimana apanya? Ya, coba yang cekung, yang berbeda ukuran lagi. Coba lihat. Ya, bagaimana hasilnya? Beritahu sama dia. Oke. Baik anak-anak, kita tadi sudah berdiskusi kelompok. Nah, sekarang Bapak akan menagi hasil diskusi kelompok masing-masing. Kita panggilkan kelompok yang pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya yang mengetahui atau mempelajari sifat daripada cermin datar, cekung, dan cembung. Kelompok 1, ayo kita presentasikan. Adakah perbedaan bayangan antara sendok kecil dengan sendok besar? Bagaimana sifat bayangan pada sendok yang memiliki permukaan cekung? Bagaimana sifat bayangan pada sendok yang memiliki permukaan cembung? Jawaban: 1. Iya. 2. Ketika cahaya mengenai suatu permukaan akan terjadi pantulan cahaya antara refleksi. 3. Cermin cembung, maya, tegak, dan diperkecil. Nah, kelompok 1 tadi sudah mempraktekkan, membacakan hasil daripada diskusinya ya tentang cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, kalau dia cermin datar, bayangan yang dihasilkan apa? Semu atau maya, tegak dan sama besar. Kalau dia cermin cekung bagaimana? Jika dekat, semu atau maya, tegak dan diperbesar. Jika jauh, nyata atau sejati, terbalik dan diperkecil. Kalau dia cermin cembung bagaimana? Semu atau maya, tegak dan diperkecil. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Bagus, kita pintar ya. Nah, hasil percobaan kalian sudah berdua ya anak-anak ya. Berdasarkan percobaan yang kalian lakukan, bahwa sifat bayangan yang terdapat pada sendok membuktikan bahwa cermin datar, semu atau maya, tegak dan sama besar. Cermin cekung jika dekat bagaimana tadi? Semu, tegak, dan diperbesar. Jika jauh, nyata atau sejati, terbalik, dan diperkecil. Cermin cembung, semu atau maya, tegak, dan diperkecil. Sudah cukup jelas ya kan anak-anak cerdas? Nah, sekarang Bapak akan membagikan evaluasi dikerjakan secara mandiri. Beda, tadi berkelompok, sekarang mandiri ya, satu-satu ya. Nah, karena akan ada penilaian sikap kalian selama mengerjakan evaluasi. Tapi ketika kita mengadakan evaluasi, kita bukan hanya nilai apanya aja yang bisa dinilai, sikap, bagaimana sikapnya, bagaimana keaktifannya untuk mengerjakannya. Maka disitu nanti akan Bapak nilai semuanya ketika melaksanakan evaluasi. Nah, ayo, sudah selesai kan anak? Sudah, Pak. Kumpulkan. Satu orang aja yang mengumpulkan ya. Anak-anak cerdas. Iya, Pak. Siapa yang bisa mempresentasikan keseluruhan pembelajaran kita hari ini? Coba. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa dulu? Ya, kita berikan waktu untuk si Indah yang keras suaranya ya Indah ya. Iskandar Muda Kerajaan. Bagus, tepuk tangan dulu. Anak-anak, ayo. Anak-anak, sudah sangat tepat kesimpulan yang kalian buat. Bapak sangat mengapresiasi
pembelajaran kita pada pagi hari ini dan keaktifan kalian dalam mengikuti materi-materi pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan, baik dari kerajaan Iskandar Muda dan sifat-sifat cahaya. Nah, itu menandakan kalian sudah memahami materi kita pada hari ini. Kita harus meneladani sikap kepahlawanan dari Sultan Iskandar Muda yang peduli dengan masyarakat, peduli dengan pendidikan. Beliau ini mencerdaskan anak bangsa. Nah, anak-anak cerdas, selain itu kalian juga sudah mengetahui sifat bayangan melalui percobaan yang kalian lakukan bersama dengan teman sekelompokmu. Kalian sudah mempraktekkannya. Harapan Bapak, kalian nanti tetap mengulang kembali pembelajaran ini di rumah. Baiklah anak-anak, Bapak selalu mengingatkan kepada kalian agar tetap menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang masih melanda di negara kita ini, agar kegiatan TTM terbatas ini dapat berjalan dengan baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, apakah di antara kalian ada yang mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran? Tidak, Pak. Ya, berarti semua sudah paham ya, anak cerdas ya? Sudah. Jadi pembelajaran kita pada pagi ini menjelang siang hari ini, sebelum kita pulang, agar kita diberikan keselamatan, dijauhkan dari sakit penyakit, kita akan tutup pembelajaran kita dengan doa. Doa dipimpin oleh Isel. Mari kita berdoa menurut arahan keyakinan kita masing-masing. Ya Allah Bapa di surga, di sini kami sudah selesai belajar ya Bapak. Ya Bapak, kami ingin pulang. Ya Bapak, lindungilah kami di perjalanan supaya selamat dan aman sampai di rumah ya Bapak. Ya Bapak, inilah doa dan permohonan anakmu, kiranya dikabulkan ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Doa selesai. Audio Jungle.